Jadi gue pengen regenerasi kita tuh banyak banget gitu. Itu bukan cuma banyak main di Liga Pro, tapi di timnasnya juga gitu. Halo Belalobers, kembali lagi kita di segmen Futsal Talk, acara yang membahas seluk-beluk futsal di Indonesia. Sekarang kita akan ngobrol sama salah satu pemain futsal senior di Indonesia, yaitu Andreas Agustin atau Adom. Oke, halo Chal. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah baik. Bang Adom ini ya kita sudah tahu lah, berasal dari Bandung, dan dia memperkuat beberapa tim futsal seperti Futsal Kota Bandung kan, terus FC Libido, Famos, Dinamo Timur, Sekarang Black Steel. Manuarit. Terus Bang Adom juga masuk timnas futsal ya, pernah memperkuat timnas futsal di 2012, 2013, Terakhir sampai 2017 SEA Games juga di Malaysia ya. Oke, baru-baru ini nih Bang Adom nih dan beberapa pemain futsal lain di Jawa Barat, khususnya di Bandung ya, mendirikan istilahnya wadah, yaitu Asosiasi Pemain Futsal Profesional Bandung gitu ya. Iya, betul banget. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih apa sih sebenarnya wadah itu yang dibikin sama Bang Adom sendiri. Selain itu kita juga akan tanya-tanya banyak lah tentang Bang Adom. Siap. Bagaimana dia bisa berkecimpung di futsal, terus bagaimana karir dia dari awal sampai sekarang ya. Sebelumnya boleh ceritain nggak nih, kenapa awal-awal waktu itu mau terjun di futsal? Iya, jadi dulu tuh Adom istilahnya mencoba aja sih, karena dulu Adom basicnya sepak bola gitu. Setelah gagal di sepak bola nggak dapat klub, akhirnya diajak sama salah satu pelatih dari Bandung, Pas Panca ya, untuk mau nggak Dom nih ikut nih. Nah, akhirnya Adom coba ikut 1 tahun. Di Porda Kota Bandung dapat emas di situ, dan akhirnya diajak buat Liga Pro. Masih ragu-ragu di sana karena Adom belum merasa paten nih untuk di futsal, karena ada pesaing-pesaing Adom yang lebih bagus gitu dulu tuh ya, ada Gustian, ada Julio Hafid, ada Ragil gitu kan. Mereka lebih oke lah dibanding Adom, jauh lah. Tapi kembali lagi ya, mungkin Adom dikasih jalan untuk di futsal, dimana Adom balik lagi ke sepak bola, Adom gagal lagi, dan akhirnya dicoba dikasih peluang lagi sama Coach Panca untuk di futsal. Akhirnya diajak lagi lah ke Futsal Kota Bandung, dan di situ bener-bener Adom udah total banget, udah bener-bener belajar sendiri dalam meningkatin individu, menjaga kondisi fisiknya, bener-bener buat futsal banget buat individu Adom tuh ya, di futsal aja sampai bener-bener total kayak gitu. Sebelumnya berarti sempat main di klub sepak bola atau gimana? Dulu pernah sampai ke divisi 2 sih dulu tuh. Tim apa? Tim dari Kota Garut, Persigar namanya. Persigar Garut tuh. Ya, Persigar Garut lah. Dan terakhir tuh sebelum ke futsal tuh Adom dipanggil di Persib, cuma statusnya magang. Oh, trial? Ya, trial. Statusnya magang seperti Cuman nggak lolos, terus akhirnya balik lagi ke futsal. Ya, betul. Terus Bang Adom ini kan salah satu generasi futsal, generasi emas futsal pertama Bandung lah ya. Betul. Ceritain waktu itu persaingan atau pemain-pemain waktu itulah yang awal-awal merintis futsal di kota Bandung sendiri. Ya, betul. Oke. Persaingan tentunya berbeda banget dimulai regenerasi pertama sekitar 10 tahun ke belakang ya, dimana regenerasi pertama tuh ada banyak banget yang ada di Futsal Kota Bandung, tapi yang untuk masalah persaingan yang terpilih itu berbeda dengan sekarang, dimana usia-usia muda sekarang udah bisa lebih baik dalam bermain futsalnya gitu. Dan Adom merasa ini ancaman tersendiri ini buat Adom sendiri, khususnya di Kota Bandung, karena regenerasi Adom yang sekarang secara individu oke juga gitu, tapi ya kembali lagi kalau mereka bisa ningkatin kualitas individunya, mungkin bukan mungkin aja, tapi Adom berharap nih regenerasi yang baru sekarang ini tuh yang di Kota Bandung khususnya bisa lebih dari kita ada Adom, ada Andre, ada Jawa gitu. Adom berharap mereka bisa lebih gitu. Bisa jelasin nggak waktu itu kesulitannya pemain futsal Bandung waktu itu? Dan waktu itu siapa sih angkatannya Bang Adom sendiri? Oke, dulu tuh ada angkatan, ada Julio Hafid yang sekarang jadi pelatih. Nah, ada Gustian sekarang bisnis dulu dia, di Pelindo ya, kan? Betul. Ada Andaru sekarang di Pelindo juga, terus ada Adriana Eko, ada Angga Sidik. Ya, itu angkatan Adom pertama di Kota Bandung lah ya. Untuk masalah susah enggaknya sih itu dulu tuh itu ngerasa bener-bener kompak banget nih pada saat kita udah mulai diajak satu persatu untuk gabung di Porda, dan akhirnya mulai ngerasa nyaman ya. Di situ bener-bener kita bersaing tuh buat nama Kota Bandung gitu. Itu doang sih dulu. Kenapa sih dulu ya, mungkin
sekarang Ical yang udah tahu banget Futsal Kota Bandung dulu seperti apa sih, pemain-pemainnya, cara bermainnya yang benar-benar menunjukkan anak daerah bermain untuk kotanya sendiri seperti apa sih. Dan anak muda kali ya. Betul. Itu ya. Masih lagi gebu-gebunya lah. Benar. Terus kan setelah lama-kelamaan kan nih 2010, 2011, 2012 kan banyak pemain Futsal Bandung ke Jawa Barat yang keluar lah. Keluar kan ada yang main di Bintang Timur Surabaya, di Boys dulu kan, di Makassar, jauh-jauh dulu lah istilahnya mainnya kan. Bang Adam juga salah satunya ya, Pamos kan waktu itu. Apa sih waktu itu kesulitannya, karena kan sebelumnya kan main satu bareng nih, pemain Bandung semua, pemain Jawa Barat lah istilahnya. Terus tiba-tiba merantau keluar sama pemain-pemain yang karakternya beda gitu. Apa sih waktu itu kesulitannya Bang Adam ini? Oke, di sini ya Adam sebagai pemain merasa apa ya, harus gimana caranya bisa meningkatkan kualitas, tentunya pengalaman juga gitu ya. Bukan berarti Adam meninggalkan klub daerah untuk hal yang lain, tapi di sini sisi lain Adam pun pengen ngebuka pemikiran gimana caranya Adam harus lebih banyak pengalaman, jadi ilmunya juga dalam bidang futsal, karena ya Adam udah ngerasa total di sini di futsal, otomatis Adam harus bisa cuma bukan sekedar ningkatin individu di daerah Adam sendiri, tapi Adam yakin dengan pengalaman yang baru ada di luar daerah itu bisa ningkatin secara individu juga gitu. Sebenarnya dulu tuh bukan soal kesulitan sih, keberanian aja sih dulu tuh. Ya kadang kalau kita masih muda, kalau diancam-ancam sama manajemen klub atau jangan keluar tim lah, masih takut. Iya masih takut. Nah sekarang udah beda, pemikiran kita harus terbuka di sana. Gimana caranya kita keluar tuh harus bisa feedbacknya harus bisa lebih baik tentunya, seperti itu ya. Adam pun di sini ya salah satu pemain yang selalu pengen mencari ilmu dengan suasana yang baru gitu ya. Alhamdulillah dengan sampai sekarang masih ada di klub-klub yang bilang masih top levelnya yang untuk bisa mencari ilmu dan ningkatin secara kualitas juga gitu. Bisa dijelasin lagi nggak bagaimana tujuannya Asosiasi Pemain Futsal Profesional Bandung sendiri Oke, terima kasih Calia dan juga Bola Lop. Di sini ada berkesempatan untuk bisa menjelaskan apa sih itu APFPB, apa sih Asosiasi Pemain Futsal Profesional Bandung ini, tujuannya seperti apa sih, atau visi misinya seperti apa. Ide ini tercipta di mana Adom waktu itu ada organisasi atau asosiasi pertama di futsal, yaitu Asosiasi Pemain Futsal Profesional Indonesia ya, yang dibentuk di Jakarta ya, 2018 di situ. Adam sangat bangga untuk bisa terlibat di asosiasi tersebut, karena kenapa? Dengan tujuan-tujuan mereka yang sangat baik lah, istilahnya tujuan-tujuan yang sangat baik. Kenapa? Pengen ngebantu setidaknya mensejahterakan, membantu pemain juga untuk bisa lebih baik lagi, atau bisa ya menjaga silaturahminya juga dari hubungan antar pemain juga. Seperti itu, tujuan yang sangat mulia menurut Adom. Cuman ya sayangnya belum berjalan dengan baik asosiasi waktu dulu tuh kan ya, benar, di mana ada dari senior-seniornya ada Bang V, ada Andi Irawan dan yang lainnya juga. Tapi di mana ada dari pemain yang terpilih ada Randi Satria sebagai ketuanya, dan di sini Adom sebagai wakil ketuanya juga di Asosiasi Pemain Futsal Indonesia ini. Ya mungkin dengan berjalannya waktu tidak ada komunikasi yang kurang baik, akhirnya ya terputus kan. Tapi ada mendengar mau bakal diaktifkan lagi nih Asosiasi Futsal Indonesia ini. Ya mudah-mudahan berjalan dengan baik dan tetap dijaga lah ya antar hubungannya. Nah setelah dari situ 2019 Adom punya ide pengen ngebentuk wadah APFPB ini. Cuman dengan ya kesibukan antar pemain dan Adom sendiri, karena Adom selalu dapat tim luar Bandung yang akhirnya belum bisa berkesempatan untuk mengumpulkan semua pemain profesional dan ex-pro se-Bandung Raya. Nah, kapan sih momennya? Nah, kita tahu sendiri Cal, di saat pandemi seperti apa kan? Pertama, pemain nggak bisa berbuat banyak, bener nggak bisa melakukan aktivitas, itu kompetisi di stop, fasilitas sarana olahraga di stop semua gitu ya. Nah di situ Adom sekitar 2 bulan ke belakang punya ide merancang, ngajak juga di sini pemain senior yang angkatan pertama sampai ke pemain profesional yang baru mereka terjun di futsal. Adom libatkan. Kenapa di sini? Karena Adom udah menggambarkan APFBB ini
seperti A sampai Z. Salah satunya Adom pengen lebih meningkatkan antar pemain di sini, baik regenerasi pertama, regenerasi kedua sampai ke regenerasi yang baru. Mungkin regenerasi pertama ada Adom, Andre, Junior Hafid, Igustian, Naru. Ada regenerasi keduanya ada Subhan Fadiansa, ya Iqbal gitu ya, Adit. Regenerasi yang barunya kayak siapa sih? Ya anak-anak timnas U20 yang ada di Bandung, ada Ijalmu, Ari Bako, Zidan, bener nggak ya? Tapi di sini Adom juga nggak cuman cowoknya doang nih, tapi ceweknya juga. Kenapa sih? Di sini Adom catet nih pemain pro dan ekspro Bandung Raya aja sekitar 100-an. Oh, udah catat. Kita udah data. Jadi sebelum kita mengukur, kita Adom di sini mengajak salah satu pemain juga untuk dijadikan kepengurusan, dan alhamdulillah walaupun dia masih aktif, ada Jidan, ada Uyung, ada Subhan, mereka benar-benar bantu ya, ngebantu banget gitu, kebuka pikiran. Iya pengennya ya kita sering kumpul, apalagi situasi seperti ini, siapa tahu bisa kebantu dalam hal-hal yang lain, hal yang baik seperti itu. Akhirnya kita data untuk yang ada untuk yang cewek yang urusnya ada Uyung sama Racil, ada Sayidati sama Divani. Coba urus data nih yang pemain pro dan ekspro yang cewek. Nah, urusan yang cowok ya kita urus data sekitar. Jadi kalau digabungin tuh cewek dan cowok tuh ada sekitar 130-an. Kebayang dong? 130 total ya. Pro dan ekspro, kebayang dong banyaknya, bener nggak? Nah, dengan sebanyak seperti itu, Adom belum merasakan secara langsung kedekatan antara pemain mulai dari senior, kedekatan mereka dengan masyarakat atau pecinta pintar futsal di Bandung khususnya. Adom belum bisa merasakan banget nih dia kedekatan dengan khususnya ya antar pemain. Karena kenapa? Adom bisa ngelihat sendiri di sini antar pemain kalau beres Liga Pro punya kesibukan masing-masing. Ya alhamdulillah kalau sekiranya ada yang udah punya pekerjaan tetap. Kalau yang belum, apalagi situasi pandemi seperti ini, mereka nggak bisa berbuat banyak. Bener nggak? Nah, waktu itu Adom udah mengagendakan berkumpul, alhamdulillah banyak banget pemain yang hadir di sana, baik yang cewek dan cowok juga. Nah, itu di situ Adom kasih penjelasan APW ini seperti apa sih, A sampai Z Adom jelaskan, dan akhirnya mereka terbuka lah untuk untuk mau bekerja sama dengan kita. Nah, jadi Adom tuh di sini tujuan yang terpenting itu yaitu masalah silaturahminya ya. Adom nggak mau ada batasan dengan pemain senior, junior gitu. Malah sekarang dengan adanya APBB, angkatan yang pertama sama yang baru kemarin kayak Ji dan Jalmo, kita semakin dekat gitu. Suatu hal yang sangat luar biasa ya, yang sebelumnya belum pernah terjadi seperti itu. Adom pun di sini mengajak beberapa pemain yang se-Bandung Raya ini tetap harus bisa seperti itu. Ayo kita bikin agenda-agenda, ada kucing klinik, kita bikin donasi. Seperti itu tujuannya. Nah, jadi selain silaturahmi antar pemain, Adom pun pengen mendekatkan nih, merubah image pandangan-pandangan orang di luar Bandung atau masyarakat di Bandung atau pecinta-pecinta futsal di Bandung atau bahkan tim-tim amatir yang di Bandung, bahwa pemain-pemain pro di se-Bandung Raya ini benar-benar terbuka dengan kalian, nggak ngasih batasan. Kadang ya mohon maaf di sini pemain yang muda saat ini kadang jarang banget buat inisiatif seperti itu gitu. Makanya gua di sini mengajak beberapa pemain yang ada di Bandung, produk Expo, untuk kita yang mendekatkan ke mereka gitu. Ayo kita terbuka, luar biasa kok mereka sampai nanya-nanya berapa bikin acara di sini dong A B C. Dan akhirnya setelah kita beberapa dokumentasikan untuk bikin acara, ada kucing klinik, ada fun futsal, ada buat donasi, ada silaturahmi, banyak banget antusias ya. Tentunya dengan situasi pandemi seperti ini kita batasi dulu. Nah, gua bukan cuma bukan mau mereka dekat dengan kita doang, tapi gimana cara mereka termotivasi untuk bisa seperti kita juga gitu. Apa sih yang terjadi pada saat mereka dilatih sama kita langsung nih, sama pemain-pemain idolnya langsung sih, ada Ijan, ada Andre misalkan, Arli Jawa yang di Bandung. Mereka kadang dilatih sama kita tuh pun grogi gitu, saking gak nyangkanya gitu kan. Karena ya momen seperti itu kapan lagi bisa bener. Nah, jadi gua dengan adanya APBB ini pengen ngebuka pemikiran orang-orang di luar sana bahwa dekat dengan kita tuh sangat mudah gitu. Karena apa? Ya gua pengen di sini generasi gua yang baru ini harus bisa lebih banyak lagi dan menjadikan futsal di Bandung Raya ini menjadi kiblat di situ sih. Jadi gua pengen regenerasi kita tuh banyak banget gitu. Itu bukan cuma banyak main di Liga Pro, tapi di timnasnya juga gitu. Ini kan asosiasi pemain futsal ya.
ya kita kan berharapnya sama asosiasi pemain sepak bola. Ya betul. Terima laporan gaji gue telat nggak sih gitu. Nah, oke. Gimana tuh? Ngerti. Oke, kita sempat membahas seperti Iya. itu ya. Jadi APPB ini kita bakal legalkan secara hukum untuk lebih mempermudah kita ke depannya ya. Jadi gua pun di sini dapat pelajaran juga. Ya mohon maaf di salah satu pemain tahun kemarin aja masih yang tahun ini banyak kasus sama tim-tim luar tuh. Mereka main di tim salah satu luar Bandung, mereka nggak digaji lah, problem kayak gini gimana? Mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah jadi kita udah sempet membahas seperti ini. Ayo kita bantu. Nanti ya kembali lagi kita bantu kok orang-orang yang ada terlibat di APPB ini. Karena kenapa ya? Gua pun di sini ngerasa regenerasi pemain-pemain muda gua ini tuh yang main di Liga Pro bukan jadi pesaing utama gua nih. Gimana caranya dia bisa terus berkarir dengan baik gitu. Ya kita angkat sekarang yang senior dekat dengan pelatih, udah pengalaman di tim semua banyak tim. Ayo kita bantu nih, dia punya potensi. Misalkan Jidan, Ijalmo dia punya potensi lebih. Ayo kita dorong dia gitu. Dan kita ngebantu juga pemain-pemain yang punya masalah dengan klub. Akhirnya ya dia harus bisa komunikasi dengan organisasi kita juga untuk menjaga nanti situasi tengah jalan tiba-tiba Rodi nggak digaji lah, dia mau ngadu kemana gitu. Misalnya nih, gue nggak digaji nih, solusinya apa dari APPB sendiri? Oke, di situ kita lihat nih, kita bakal berkomunikasi secara langsung karena di sini kita legal dan si pemain ini pun sudah legal secara kontrak dan kerjasama dengan kita juga di sini. Jadi dia pun harus laporan ke kita dong untuk masalah kontraknya untuk bisa ngejaga dia tahu dia benar punya surat kontrak dengan klubnya seperti ini dan gajinya kita bantu bahkan up dulu pastikannya dari pihak klubnya masih belum bisa respon dengan baik ya. Sorry, media ini bakal ngebantu kita gitu. Seperti itulah. Gitu. Oh jadi istilahnya di approach dulu secara baik-baik keluarga. Ya benar-benar. Itu berarti sama ya modelnya sama yang asosiasi-asosiasi yang sudah terbentuk lah. Ya benar. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Bang Adom sendiri untuk futsal Bandung dan Indonesia secara umum? Oke. Ya tentunya ya. Pertama gue mengajak banget ke pemain-pemain muda yang sekarang. Lu dengan fasilitas yang luar biasa, lebih mudah sekarang dengan fasilitas yang bagus, relasi yang sangat mudah. Lu untuk bisa terjun di liga profesional bahkan ke timnas, terus juga media yang bakal ngebantu lu untuk bisa naikin pamor lu misalkan seperti itu ya, lu harus bisa bener fokus di sana gitu. Karena kenapa? Di situ modal lu untuk bisa lebih dari regenerasi sebelumnya gitu. Jadi ya gua harap banget ke pemain khususnya di Bandung ataupun di Indonesia, ayo kita sama-sama bekerja sama untuk bisa ningkatin perpustakaan di Indonesia untuk bisa bener-bener impian kita yang dibilang pengen jadi juara AFF atau juara rajanya Asia ya, mulai dari sekarang lu fokus di individu lu untuk bisa ningkatin kualitas lu secara baik seperti itu. Oke, siap. Ini seru banget ya kita ngobrol-ngobrol sama Bang Adom, udah nggak berasa nih. Terima kasih buat Bang Adom dan sukses terus buat APPB-nya. Amin. Semoga bisa mewadahi pemain futsal di Bandung dan istilahnya memperbanyak talenta-talenta futsal yang ada di Jawa Barat sendiri ya. Oke. Sampai berjumpa lagi Bang Adom. Terima kasih buat Bola Lovers yang udah mantengin Futsal Talk di segmen Bang Adom kali ini dan APPB-nya. Kita berjumpa lagi di segmen Futsal Talk selanjutnya. Salam Futsal Indonesia.